Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang kingdom plantae atau sama dikatakan sebagai tumbuhan. Di mana di sini yang pertama kita akan bahas yaitu tumbuhan Bryophyta atau sama dikatakan sebagai tumbuhan lumut. Nah, adapun ciri-ciri utama daripada tumbuhan itu sendiri, yang pertama, tumbuhan itu mampu melakukan fotosintesis. Jadi pada tumbuhan itu dia memiliki kloroplas. Nah, kloroplas ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan tersebut memiliki klorofil. Jadi masih ingat kemarin tentang organel-organel sel di mana tumbuhan ini memiliki kloroplas. Jadi kloroplas ini berfungsi sebagai fotosintesis. Kemudian tumbuhan bersifat multiseluler. Jadi tumbuhan ini memiliki banyak sel atau bersifat multiseluler. Tumbuhan bersifat eukariotik, artinya tumbuhan tersebut sudah memiliki membran inti. Kemudian, tumbuhan memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Jadi, dinding sel pada tumbuhan terbentuk dari beberapa senyawa yang dikeluarkan protoplasma. Nah, senyawa yang paling banyak dijumpai adalah senyawa selulosa. Selulosa memiliki sifat yang kaku. Karena dia bersifat kaku, maka tumbuhan ini dia tidak dapat bergerak atau bersifat non-motil, tidak seperti pada hewan. Hewan kan bisa bergerak ya, bisa berpindah-pindah. Nah, sedangkan tumbuhan tidak. Tumbuhan tersebut tidak dapat berpindah tempat. Jadi itu juga perbedaannya pada tumbuhan dan hewan ya. Kemudian tumbuhan berkembang biak secara seksual maupun secara aseksual. Jadi tumbuhan itu melakukan reproduksi secara seksual, di mana secara seksual itu pertemuan antara gamet betina dengan gamet jantan. Kemudian secara aseksual, reproduksi ini secara aseksual, misalnya reproduksi yang terjadi pada angiospermae tanpa melibatkan adanya fertilisasi. Jadi pada reproduksi aseksual ini misalnya seperti umbi lapis, umbi daun, artinya proses yang melibatkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan baru dari bagian tumbuhan asal, di mana contohnya pada umbi lapis, umbi daun. Jadi itu contohnya pada tumbuhan berbiji. Kemudian selanjutnya tumbuhan memiliki sifat stasioner. Jadi apa itu stasioner? Stasioner ini tumbuhan tersebut dia tidak dapat bergerak, dia tidak dapat bergerak dan berpindah tempat. Jadi kalau kita bisa lihat tumbuhan itu hanya bisa bergerak dengan bantuan adanya angin. Kemudian tumbuhan itu dia tidak bisa berpindah tempat, seperti halnya pada hewan yang dapat berpindah tempat. Jadi makanya tumbuhan ini memiliki sifat stasioner. Oke. Jadi selanjutnya
tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi berpembuluh di sini terdiri dari dua. Oke, ada pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Nah, apa fungsinya jaringan pembuluh angkut pada xilem? Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan jaringan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian jaringan yang tidak berpembuluh angkut itu termasuk pada tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh atau tidak memiliki jaringan pembuluh angkut berupa xilem dan phloem.